Hai, halo Sobat Alfa Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara memperbaiki musik box yang seperti ini yang keluhannya tidak bisa dicas. Nah, mengapa tidak bisa dicas? Menurut informasi pemiliknya, konektornya di bagian dalam ini terlepas. Nah, oke. Apakah konektornya ini masih bisa dikembalikan ataukah memang harus kita modifikasi? Nah, ikuti terus video ini sampai selesai. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Banyak sekali video-video cara perbaikan elektronika di channel Alfa Teknik ini. Silahkan rekan-rekan tonton, mungkin saja bisa menjadi referensi dalam perbaikan. Oke rekan-rekan, langsung saja kita perbaiki. Nah, oke rekan-rekan, kita tes dulu apakah bisa menyala ya. Kita on kan dulu. Oh, ternyata berbunyi ya. Ternyata memang masih berbunyi. Nah, untuk membongkarnya, untuk referensi dari merek atau model seperti ini ya. Nah, ini biasanya kita bisa membongkar bagian cover speakernya di depan, congkel aja. Lalu kita keluarkan bautnya. Nah, ini ya bisa keluar seperti ini. Dan kita lihat rekan-rekan, ternyata memang konektornya ini sudah lepas ya nih. Nih, konektornya sudah terlepas. Dan kita keluarkan dulu rangkaian MP3-nya. Nah, ini rekan-rekan. Nah, kalau rekan-rekan lihat di sini adalah letak dari konektornya rekan-rekan. Mana tadi konektornya? Ini ya. Letak dari konektornya di sini. Dan ternyata rekan-rekan terlihat sampai terkelupas ya rekan-rekan jalurnya. Nah, jadi konsekuensinya tentu saja kita tidak bisa menggunakan konektor ini lagi ya. Kita tidak bisa gunakan lagi karena tentu saja untuk menyoldernya di mana, karena tempat soldernya atau lapisan soldernya sudah terkelupas rekan-rekan. Nah, jadi ini kesulitan untuk mengembalikan. Nah, biasanya saya akan menawarkan solusi untuk memodifikasinya menggunakan ini rekan-rekan, jack RCA. Nah, seperti ini. Nah, kita akan modifikasi supaya ini bisa dicas lagi. Bagaimana cara modifikasinya? Sangat mudah sekali rekan-rekan. Siapkan kabel yang penting. Oke, kita siapkan kabel seperti ini, merah dan hitam, 2 helai kabel. Nah, untuk kabel hitamnya atau untuk negatifnya kita bisa solder ke ground atau area body dari USB atau body dari micro SD ini. Saya taruh di body dari micro SD ini. Kalau bisa disolder ya, bisa disolder kan. Nah, di sini langsung saja untuk kabel hitamnya, untuk negatifnya. Nah, oke, kabel negatifnya sudah. Lalu untuk kabel positifnya, nah rekan-rekan lihat di jalur ini ya. Biasanya ada yang mengarah ke dioda. Nah, di sini ada dioda rekan-rekan. Ya. Atau ada R fuse atau resistor fuse. Nah, tetapi ini kita tidak bisa melihat di mana R fuse-nya. Nah, kita lihat aja jalur yang ke arah dioda. Biasanya dia mempunyai 5 kaki, 1 2 3 4 5. Ada yang 5 kaki, ada yang 4 kaki. Nah, ini 5 kaki ya. Kalau 5 kaki seperti ini rekan-rekan, nah memang biasanya kebanyakan 5 kaki ya rekan-rekan.
kalau 5 kaki rekan-rekan untuk tegangan itu fokus ke paling tepi rekan-rekan, tepi kiri atau tepi kanan, pokoknya yang paling pinggir. Nah, yang paling pinggir itu biasanya untuk tegangan. Hanya saja untuk positif dan negatifnya nanti kita bisa cek ataupun kita bisa melihat dari jalurnya di sini. Nah, untuk jalurnya di sini rekan-rekan bisa lihat di sini yang kaki yang tepi itu di sini dan di sini, dan kita cari, tidak terlihat penunjuknya ya. Nah, ini kaki yang tepi itu di sini dan di sini rekan-rekan. Nah, kita lihat saja yang arahnya ke arah dioda itu kaki yang sebelah mana, sebelah kiri atau sebelah kanan, pokoknya paling pinggir. Kita lihat seret, berarti yang sebelah sini. Nah, yang sebelah sini ya, dekat dengan saklar on off ini, itu yang untuk positifnya. Atau rekan-rekan juga bisa tes menggunakan avometer. Kita nyalakan avometernya skala kali volt DC, lalu kita siapkan ini charger dan tentu saja kabel charger. Lalu rekan-rekan untuk konektornya yang terlepas tadi kita pasang saja rekan-rekan. Kita pasang ini tag. Nah, lalu rekan-rekan bisa ukur mana yang positif dan negatif. Nah, setelah kita colokkan lalu kita bisa ukur tegangannya rekan-rekan di kaki tepi dengan kaki tepi. Nah, untuk positif dan negatifnya nanti terbaca di avometer. Jika ada tanda negatif berarti terbalik untuk probnya. Di sini dan di sini yaitu ada tanda negatif 5 volt, berarti terbalik. Kita balik lagi seperti ini. Nah, itu sudah tidak ada tanda minusnya, berarti ini sudah benar untuk positifnya yang prob merah, yang negatifnya prob hitam. Nah, lalu kita lihat seperti ini, berarti positifnya di sebelah sini, negatifnya di sebelah sini. Nah, tinggal kita pasangkan ke sini, coba dipasangkan. Nah, langsung terlihat rekan-rekan jalur positifnya, berarti yang di sebelah sini dekat dengan saklar seperti yang saya bilang tadi. Nah, lalu kita urutkan saja set ke arah dioda ini rekan-rekan. Ada dioda SMD. Nah, kodenya M7. Berarti untuk kabel positifnya atau kabel merahnya kita sambung di dioda itu rekan-rekan, di kaki anodanya. Atau kalau mau di sini ya nggak apa-apa, tapi biasanya kesulitan ya kalau mau di bekas kaki. Kita sambung di sini aja di diodanya. Oke, kita sudah menyambung kabelnya. Lalu kita tinggal sambung ke sini rekan-rekan, jack RCA female rekan-rekan. Nah, kenapa saya merekomendasikan menggunakan jack RCA seperti ini? Karena jack RCA itu mudah sekali didapat rekan-rekan. Berbeda dengan kalau kita menggunakan port atau jack untuk DC. Nah, itu biasanya kalau orang-orang awam akan kesulitan mencari. Biasanya kalau rusak di bagian colokannya yang millnya, nah itu rekan-rekan akan kesulitan mencari. Tetapi kalau menggunakan jack RCA, nah apabila rusak ininya pun mudah dicari, tapi paling sering kan rusak di bagian colokannya atau millnya, jack millnya. Nah, kita bisa menggunakan kabel-kabel bekas VCD seperti ini, itu pun bisa dipakai rekan-rekan. Nah, jadi lebih mudah dicari bagi orang awam. Nah, lalu kita tinggal solder ke sini. Nah, untuk positifnya itu yang di tengah rekan-rekan. Oke, lalu negatifnya itu yang tersambung dengan samping sini ya, bodi samping.
Oke, ini sudah jadi. Nah, tinggal kita mengurusin memodifikasi bagaimana ngecasnya pakai ini. Nah, rekan-rekan bisa memanfaatkan kabel-kabel bekas VCD atau set-top box. Biasanya kan banyak sekali kabel-kabel seperti ini, atau rekan-rekan membeli jack RCA mil seperti ini. Nah, kalau membeli ya sekalian sepasang gini ya rekan-rekan. Nah, ini kita lepas. Saya menggunakan yang ini. Nah, ini kita lepas. Nah, lalu kabel ini rekan-rekan, kabel charger yang rekan-rekan punya bisa bekasan juga. Nah, ini kita potong di bagian sini rekan-rekan. Oke, saya sudah potong dan kupas rekan-rekan. Biasanya ada 4 kabel di kabel USB seperti ini. Rekan-rekan gunakan kabel yang berwarna merah dan hitam saja yang untuk tegangan. Untuk kabel data biasanya berwarna hijau dan putih, itu tidak usah digunakan, dipotong langsung. Jadi hanya kabel tegangan. Nah, lalu tinggal kita sambung saja rekan-rekan ke jacknya ini. Caranya kita masukkan dulu ini. Jangan lupa ini dulu ya. Lalu untuk negatifnya itu yang sebelah sini yang ada penjepitnya, dan positifnya itu yang tengah. Kabel merah untuk positif kita sambung ke yang tengah sini. Lalu yang negatif kita sambung juga. Oke, sudah. Kalau sudah, rekan-rekan bisa menjepit bagian kabelnya ini. Oke, tinggal kita tutup rekan-rekan. Oke, sudah jadi kabel chargernya. Nah, ini kalau ngecas ya tinggal colokan saja rekan-rekan ke sini. Ya. Lalu ini colokan ke stop kontak. Nah, ini sudah ada tegangannya di sini, positif dan negatifnya di sini. Lalu kita tinggal colokan ke sini. Nah, maka lampu indikator chargernya langsung menyala rekan-rekan ya. Nah, ini menandakan bahwa proses charging sedang berjalan. Oke, sangat mudah sekali ya rekan-rekan. Nah, kita lepas lagi. Lalu sekarang yang jadi permasalahan rekan-rekan bagaimana menempatkan ini di bodinya. Nah, ini kan ada 2. Nah, kita hanya akan gunakan 1, jadi nanti kita akan potong 1. Lalu kita buat lubang di mana di bodi ini yang memungkinkan dan tidak mengganggu. Nah, kita lubangi, kita tempelkan di situ. Kan saya menaruhkannya di sini untuk konektor RCA-nya. Nah, untuk menjaga tetap kedap, karena ini harus kedap ya. Nah, rekan-rekan bisa menggunakan lem tempered seperti ini. Nah, ini kita bisa tutup semuanya rekan-rekan, termasuk lubang-lubang yang di sini. Nah, kita kasih lem seperti ini agar kedap ya rekan-rekan ya, termasuk lubang tembusannya di sini. Ya. Oke, jadi kita tinggal kembalikan seperti semula. Jadi seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga share videonya agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga, serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Hargai ilmu dan pengalaman, karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.